Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mengisi absensi dan materi bisa kalian lihat di Google Classroom yang sudah Ibu kirim melalui grup WA. Dan untuk materi atau pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai siklus akuntansi perusahaan dagang. Adapun tujuan pembelajaran mempelajari siklus akuntansi perusahaan dagang, kalian nanti diharapkan mampu memahami karakteristik perusahaan dagang, transaksi pada perusahaan dagang, akun-akun, tahap pencatatan, dan tahap pelaporan pada akuntansi perusahaan dagang. Untuk peta konsepnya, siklus akuntansi perusahaan dagang nanti akan membahas mengenai karakteristik, transaksi, akun-akun, tahap pencatatan, tahap pengisytiharan, tahap pelaporan. Kemudian untuk karakteristik perusahaan dagang, ciri-cirinya perusahaan dagang itu adalah memberi barang dagangan dan menjual kembali tanpa mengadakan perubahan. Untuk kegiatan akuntansinya menggunakan akun persediaan barang dagangan, ada penghitungan harga pokok penjualan, dan nanti ada penggunaan laporan laba rugi yang menggunakan bentuk single step dan multiple step. Kemudian di sini ada transaksi yang digunakan pada perusahaan dagang. Biasanya dalam perusahaan dagang itu nanti menggunakan bukti atau dokumen transaksi pada soalnya. Nah, untuk akun-akun perusahaan dagang itu nanti ada akun persediaan barang, ada akun pembelian, ada akun retur pembelian dan pengurangan harga, ada akun potongan pembelian, akun beban angkut pembelian, akun penjualan, akun retur penjualan dan pengurangan harga, dan akun potongan penjualan. Dokumen milik kantor KPP Pratama Tebet berhasil diselamatkan dan sudah tersimpan. Nah, di sini juga nanti ada pencatatan transaksi pada buku besar pembantu dan utama. Untuk buku besar pembantu itu dapat berbentuk kontrol dan stempel. Untuk fungsinya sendiri, buku besar pembantu itu adalah untuk memberi keterangan atau memberi rincian mengenai jenis aset atau kewajiban. Kalau untuk buku besar utama, dia adalah kumpulan akun yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang digunakan perusahaan dalam menyusun laporan keuangan. Untuk kolomnya bisa kalian lihat nanti materinya di Google Classroom. Kemudian di sini juga cara memposting dari jurnal khusus ke buku besar. Caranya kalian menjumlahkan jurnal khusus kemudian ditutup dengan membeli garis ganda pada jumlah. Kemudian kalian juga nanti membuat rekapitulasi pada jurnal khusus. Caranya kalian dengan mengumpulkan akun yang didebit dan akun yang dikredit. Kemudian kalian juga harus menyiapkan blanko dari akun-akun yang digunakan yang berhubungan dengan jurnal khusus. Kemudian pindahkan angka-angka yang ada pada akun rekapitulasi ke akun-akun yang bersangkutan. Kemudian kalian nanti tulis nomor kode akun-akun masing. Kemudian pada kolom referensi dituliskan angkatan dari jurnal khusus dengan nomor halaman jurnal khusus. Untuk posting dari jurnal khusus ke buku besar, nanti itu caranya adalah masing-masing akun kalian kelompokkan. Misalkan untuk akun utang dagang kalian kelompokkan untuk utang dagang. Kemudian begitu juga misalkan ada akun pembelian, kalian kelompokkan di buku besarnya untuk akun pembelian. Begitu seterusnya. Untuk posting jurnal umum ke buku besar, caranya hampir sama dengan memposting pada perusahaan jasa. Perbedaannya
Kalau pada perusahaan dagang kita terlebih dahulu membuat rekapitulasi untuk akun-akun yang sejenis. Nah, setelah kalian posting ke buku besar, tahap selanjutnya adalah tahap pengikhtisaran. Nah, di tahap pengikhtisaran ini kalian nanti membuat neraca saldo. Dari buku besar tadi, angka-angkanya kalian masukkan ke dalam neraca saldo. Neraca saldo itu apa? Neraca saldo adalah daftar yang memuat saldo dari akun-akun yang terdapat dalam buku besar. Untuk kolomnya nanti ada nomor akun, nama akun, debit dan kredit. Setelah dari neraca saldo, kalian kalau misalkan ada akun-akun yang belum sesuai, kalian buat ke dalam jurnal penyesuaian perusahaan dagang. Nah, di dalam membuat jurnal penyesuaian perusahaan dagang ini ada akun-akun yang harus kalian sesuaikan. Misalkan di sini untuk akun persediaan barang dagangan dengan pendekatan ikhtisar laba rugi. Kemudian ada akun persediaan barang dagangan dengan pendekatan harga pokok penjualan. Kemudian ada persediaan barang dagangan untuk sistem perpetual dan untuk transaksi lainnya. Nah, setelah di jurnal penyesuaian, nanti kalian membuat kertas kerja worksheet atau nanti kalian setelah itu membuat laporan keuangan. Fungsinya untuk apa kertas kerja di sini? Untuk membantu kalian mempermudah menyusun laporan keuangan pada akhir periode akuntansi. Adapun laporan keuangan itu ada laporan perhitungan laba rugi, ada laporan perubahan modal, neraca, dan laporan arus kas. Kemudian setelah itu di tahap pelaporan, selain tadi ada laporan arus kas, kalian juga nanti membuat jurnal penutup, neraca saldo setelah penutupan, dan jurnal kembali. Nah, untuk siklus akuntansi perusahaan dagang di sini berarti tahapan awalnya adalah dari dokumen transaksi, kalian identifikasi transaksi tersebut. Kemudian kalian buat atau masukkan ke dalam jurnal khusus dan jurnal umum. Untuk jurnal khusus itu ada jurnal pembelian, jurnal penjualan, pengeluaran kas, penerimaan kas. Setelah itu kalian posting ke dalam buku besar, kemudian ke neraca saldo. Kalau misalkan ada akun yang belum sesuai, kalian buat jurnal penyesuaian. Setelah itu kalian buat kertas kerja, kemudian kalian membuat laporan keuangan. Tadi laporan keuangan itu ada laba rugi, perubahan modal, neraca, dan arus kas. Kemudian kalian juga membuat jurnal penutup, neraca saldo setelah penutupan, dan yang terakhir adalah jurnal kembali. Itu tahapan dalam pembuatan siklus akuntansi perusahaan dagang. Mungkin itu materi yang bisa Ibu sampaikan hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Jika ada yang ingin ditanyakan, kalau kalian misalkan belum paham, bisa hubungi ke nomor kontak telepon Ibu. Semoga kita semua terhindar dari wabah-wabah saat ini, yaitu COVID-19. Tetap menjaga kesehatan dan kebersihan masing-masing. Terima kasih, dan Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.